artefak-artefak seperti ini memang perlu kita kumpulkan juga ya di area seperti ini ya. Nah di sini ada jejak menhir ya, menhir, kemudian ada dolmen. Ini buahnya, buah nagasari, ini bijinya, biji nagasari. Di Kabupaten Tabanan, Bali ini menjadi ikon Kabupaten Tabanan. Nagasari dalam kitab Negara Kertagama atau bahasa latinnya Mesua Viriael. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Di Gapura Wringin Lawang ini memang pada masa kuno itu memang untuk membatasi ya area luar atau njobo dengan area jero atau dalam. Dari perbedaan antara njobo dan dalam, perbedaan antara area profan dan area sakral. Artinya dengan dibatasi oleh semacam candi Gapura Wringin Lawang atau bentar ini memang pada masa kuno atau terutama pada masa Majapahit memang sebagai batas ya area sakral dan area profan. Nah, karena area sakral kita coba mencopot sepatu kita. Nah, di sini ada jejak percobaan. Nah, percobaan masyarakat yang sendiri coba kita di sini peradaban. Ini memang suasananya cukup tenang ya. Di kiri kanan kita lihat kebun buah ya, ada pisang, nangka, alpukat, kemudian pete, sawo, nah, juga pohon aren ada, matoa, ada banyak matoa juga, pisang juga banyak, tandanya itu cukup banyak sekali ya, alpukat juga banyak di sini, nangka juga cukup banyak. Lah, area ini ternyata pundenya cukup keramat loh. Masyarakat di sini itu masih menganggap di sini itu masih wingit ya, jadi penghuninya itu cukup banyak. Ya, di sini memang kita harus hati-hati, terutama niat kita harus baik dan terutama juga agar selamat, banyak membaca selawat ya, baca selawat juga. Nah di sini kemudian di sini, jadi di bawah pohon yang cukup wingit, di bawah konon masyarakat ini menamakan pohon kantil atau bunga kantil gitu ya, bunga yang cukup keramat pada masa kuno. Nah ini tergeletak apa ya ini, jejak-jejak artefak yang tergeletak ini. Oh, ini ternyata ada lubangnya ya, leher kendi. Nah ini merupakan namanya tempat minum pada masa Majapahit gitu ya, tempat minum pada masa Majapahit. Di sini juga jejak persajian cukup banyak loh, 1 ton luar biasa di sini ya, penuh dengan jejak-jejak persajian. Jadi ada gelas, berbagai jejak, kemudian persajian yang cukup banyak sekali dikumpulkan oleh warga. Terutama memang artefak-artefak seperti ini memang perlu kita kumpulkan juga ya di area seperti ini ya. Nah di sini, dan di sini kita mendapati jejak-jejak sebuah peradaban yang berkesinambungan, semacam kemudian berundak jejak-jejak megalitik atau prasejarah kabuyutan, kemudian berlanjung kepada jejak-jejak peradaban kuno, karena kita terlihat ada sebuah kemuncak gitu ya, kemuncak yang identik dengan masa peradaban kuno Hindu-Buddha kerajaan Majapahit. Ya, kita coba rahayu ya, kita masuk dan kita sowan dulu ya, Nah di sini disediakan kursi loh, banyak di sini kursi. Nah di sini disediakan kursi dan di bawah pohon kantil yang cukup keramat gitu ya. Nah di sini coba kita bertawasul ya. Kita mendapati di punden Wiyu ini ya, sebuah jejak-jejak keramat. Ada bunga kantil gitu ya, yang cukup besar, akarnya itu sampai meliuk-liuk itu ya. Kemudian ini juga ada pohon keramat, entah pohon apa ini ya, kita juga tidak tahu. Di sini ada jejak menhir ya, menhir, kemudian ada dolmen.
atau semacam meja batu persajian. Di situ ada juga beberapa menhir. Nah, di situ kemudian di sini yang jejak peradaban kuno Majapahit itu ada ke kemuncak yang ada di tengah itu. Nah ini masyarakat masih mensakralkan. Ada beberapa kemudian wewangian, termasuk minyak wangi, kemudian perjupaan dan bunga-bunga ya, cok bakal, termasuk rokok klobot itu ya sebagai persajian, termasuk bunga kantil atau bunga gading. Bunga gading itu sebagai kemudian persajian. Nah ya, ini luar biasa sekali memang. Di tengah-tengah masyarakat kita ya yang masih kemudian sangat kental dengan tradisi Jawa dan Majapahit gitu ya. Area di sini juga masih terlihat beberapa jejak ya megalitik, termasuk di situ ada batu dolmen, meja batu ya yang ada di tengah itu dikelilingi oleh beberapa batu aneh termasuk di sana. Kemungkinan area ini dulu memang pusat peradaban megalitik yang cukup besar. Jejak-jejak kunonya antara lain itu yang sangat anu ya. Selain kemudian ada pohon beringin yang kelihatannya baru ditanam ini, pohon beringin. Nah ini yang luar biasa dan tiada duanya gitu ya. Salah satu kemudian tinggalan kerajaan Majapahit yang kemudian ini kemudian anakannya adalah pohon ini Nagasari. Nah, ini merupakan pohon Nagasari. Ya, dilihat dari ini biji-bijinya ini adalah pohon Nagasari gitu ya. Yang konon katanya bisa untuk obat. Untuk obat ini bunga Nagasari ya. Nah ini pohon Nagasari yang sedang berbuah. Jadi kita tidak kebetulan ketika sedang berbunga merona putih kita tidak mendapati, cuma sedang berbuah lebat. Jadi buah dan bijinya itu berguguran. Nah ini buah dan bijinya itu berguguran. Nah ini memang sangat langka ini. Ini dari kalau di Sri Lanka ini menjadi pohon nasional Sri Lanka loh. Saat ini memang Sri Lanka dilanda krisis ekonomi ya. Pohon ini buahnya, buah Nagasari, ini biji Nagasari. Di Kabupaten Tabanan Bali ini menjadi ikon Kabupaten Tabanan, yaitu pohon Nagasari menjadi pohon Kabupaten Tabanan Pulau Bali. Nah ini di sini memang sangat jarang dan langka. Bahkan di Kecamatan Pacet ini cuma satu ini saja pohon Nagasari. Jadi pohon Nagasari ini pohon yang pernah menjadi primadona masa Majapahit ya. Sebenarnya perlu dikembangkan loh pohon Nagasari ini ya, pohon langka. Sangat langka sekali pohon Nagasari ini karena termasuk pohon-pohon tumpah ini. Buah pohon Nagasari dalam kitab Negara Kertagama atau bahasa latinnya Mesua Viriae Nagasari. Ya, kita akan mendapati memang jejak-jejak peradaban kuno, pohon-pohon langka di punden-punden keramat, termasuk memang selain kemudian aura gaib yang cukup kental gitu ya. Dan wingit tentunya ya, yang di situ memang masih kental tradisi masyarakat tentang ruah desa, asal usul desa yang membabat alas hari subah desa, tentang kemudian memperingati tentang sejarah desa. Memang punden itu sesuatu yang sangat berkaitan dengan asal usul terbentuknya sebuah desa itu. Memang pohon Nagasari yang merupakan kemudian pohon primadona pada masa Majapahit tentunya memang adanya kemuncak. Dahulunya di sini memang ada semacam jejak pertapaan atau mandala Kadewa Guruan pada masa peradaban Majapahit gitu ya. Di Sri Lanka sendiri Nagasar ini juga bernama Nagasar gitu ya. Sedangkan dalam kitab Negara Kertagama Nagasari ini disebut juga Naga Kusuma. Jadi Nagasari Kusuma termasuk Naga Puspa. Jadi Naga Puspa yang pedang pusakanya Arya Kamandanu itu ya. Nah itu kemudian menggunakan nama dari pohon ini Naga Puspa atau disebut juga Naga Kusuma atau Nagasari. Semoga kemudian tetap lestari, jadi kemudian tetap edukasi pohon-pohon langka Nagasari yang sangat erat kaitannya dengan sejarah Majapahit, serta kemudian jejak-jejak artefaktual yang sangat penting gitu ya, yang dirawat oleh warga. Ini sesuatu kemudian selain kemudian dalam tinjauan magis spiritual, kita akan menyuguhkan sebuah tinjauan edukasi, terutama kemudian bagaimana mengingatkan kembali tentang kejayaan masa lalu. Karena kita merupakan mata rantai dari masa lalu, keberhasilan dan kesuksesan masa lalu, maka kita tetap ada dan bisa lestari.